Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, semoga kita selalu sehat ya. Amin. Oke. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita masuk pertemuan pertama, yaitu mata kuliah dasar pemrograman. Di mata kuliah saya ini mata kuliah praktikum ya, dasar pemrograman. Kalau untuk mata kuliah teorinya, itu kalian nanti bakal belajar di mata kuliah logika algoritma. Seperti itu. Sebelumnya, kita perkenalan dulu saja, karena ini baru pertemuan pertama, ya, jangan langsung ke materi yang terlalu tinggi. Kita baru perkenalan dulu saja. Perkenalkan, nama saya Eka Fitriani, kode dosen saya EAN. Ya, jadi satu semester saya ngajar di kelas kalian, yaitu mata kuliah dasar pemrograman. Ya, di sini ada Patya, Gisela, Siti, Dea, Siva, banyak ya. Oke, mungkin nanti selanjutnya kita bakal lebih kenalan lagi dengan kalian ya di semester-semester berikutnya. Izin saya share screen ya. Silakan, Bu. Ini nama saya tadi ya, Eka Fitriani. Ini nomor WA saya, nomor HP saya. Kalaupun misalnya ada yang harus kalian bahas, tanyakan, boleh ya japri juga. Ini email saya. Kalau email biasanya saya kalau ada tugas pengumpulan by email atau di MyBest di e-learning seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan kenapa sih kita harus belajar dasar pemrograman. Terus apa goalnya dari mata kuliah ini? Seperti itu ya. Kalau untuk capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pemrograman secara logis dan terukur. Yang kedua, mampu menerapkan konsep dasar pemrograman untuk mengidentifikasi dan memecahkan suatu kasus. Lalu apa capaiannya? Di pertemuan pertama ini, kalian atau mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dasar pemrograman secara struktur program sederhana. Itu. Lalu apa yang akan kalian pelajari di pertemuan pertama ini? Yaitu pasti kalian akan kenalan dulu dengan dasar pemrogramannya apa. Lalu bahasa pemrograman Python itu apa? Ada lagi pengenalan Visual Studio Code, instalasi Python dan Visual Studio Code, dan yang terakhir pengenalan konsep struktur program Python. Itu yang akan teman-teman pelajari di pertemuan pertama. Ya, saya next. Nah, sebelum ke materi, saya akan membahas tentang bobot nilai di mata kuliah saya ya. Kalau bobot nilainya untuk nilai absen yaitu 20%, nilai tugasnya 25%, dan proyek kelompok yaitu 55%. Kalau untuk nilai tugas nanti saya berikan sebelum UTS dan setelah UTS itu paling satu tugas saja, entah itu tugas individu atau tugas kelompok. Pengumpulannya biasanya di MyBest aja, di e-learning ya. Kalau untuk proyek kelompok, nah ini poin yang besarnya, 55%. Apa yang kalian buat? Final project dipresentasikan di pertemuan 13 sampai 15. Untuk anggota kelompoknya, silakan nanti kalian buat sendiri. Ini sesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang ada di kelas kalian ya. Nah, terus untuk dari final project apa yang kalian buat? Yaitu suatu program sederhana yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Diusahakan tiap kelompok berbeda tema, jangan sama, seperti itu. Lalu penilaian
itu dilakukan oleh saya pastinya. Dan saya pasti menilai individu juga, ada nilai kelompok juga. Itu ya, ini untuk final project. Untuk tema bagaimana? Tema silakan kalian tentukan sendiri dan dikumpulkan di saya di pertemuan kedua nanti ya. Pertemuan selanjutnya kalian berikan ke saya tema project dan data kelompoknya. Seperti itu. Ini untuk final project. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak untuk final project-nya? Tidak ada? Atau belum mungkin ya? Belum karena kan belum mulai coding, belum mulai membuat project-nya. Oke, nanti next kalian pasti juga bakal bertanya nih seperti apa ya. Oke, saya lanjut saja. Nah, ini untuk tema project UAS. Berbasis bisnis, ada penjualan, pembelian, pengadaan barang. Jadi kalian buat di poin pertama saja, yang berbasis bisnis boleh. Itu ya, yang kalian buat tentang project kelompoknya. Oke, saya langsung masuk ke materi. Materi di sini baru pengenalannya saja. Apa itu pemrograman? Di sini ada yang lulusan sekolahnya SMK? Ada? Tidak ada? Ada, Bu. Ada? Tidak, Bu. Oh tidak ya, SMA semua berarti ya. Nah kalau untuk waktu kalian SMK, ya kalau maksudnya waktu sekolahnya SMK pasti sudah belajar RPL. Apalagi kalau jurusannya RPL dan pasti sudah belajar pemrograman. Oke, kita sekarang kenalan dulu apa itu pemrograman. Pemrograman adalah suatu seni dalam menggunakan satu atau lebih algoritma yang saling berhubungan dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Nah, ini akan kita bahas lagi bahasa pemrograman itu apa. Selanjutnya, dasar pemrograman. Apa itu dasar pemrograman? Merupakan pemrograman yang memberi dasar-dasar logika di mana struktur bahasa pemrograman yang diberikan bersifat universal. Dan di sini lebih mengedepankan pola pikir seseorang mengenai pembuatan suatu program yang efektif dan efisien. Sebelum kita membuat suatu program, kita harus mengetahui dasar-dasarnya dulu. Gitu. Pada saat kita akan membuat suatu program, apa nih yang harus kita persiapkan? Apa nih yang harus kita kenal terlebih dahulu? Yaitu dasar pemrogramannya. Sehingga menghasilkan program atau project yang kalian harapkan. Itu ya, itu untuk dasar pemrograman. Ada lagi bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman, di sini adalah kumpulan sintaks yang berfungsi untuk memerintahkan memerintahkan perangkat lunak pada komputer. Bahasa pemrograman ada apa saja? Nah, di sini yang paling populer ada JavaScript, ada Python, SQL, Java, dan PHP. Untuk di mata kuliah ini, di dasar pemrograman, kita akan mengenal atau belajar yaitu bahasa pemrograman Python. Kalau untuk JavaScript, SQL, Java, dan PHP itu nanti di semester berikutnya. Ya, kalau untuk yang semester sekarang kita akan fokus di bahasa pemrograman Python saja. Nah, Python. Python, apa yang tersirat di pikiran kalian tentang Python? Gimana, Fatia? Python? Bukan ular piton ya. Ini bahasa pemrograman, Python. Python. Python tuh ada apa aja? Ada bahasa pemrograman Python. Untuk keunggulannya, pasti dia merupakan bahasa pemrograman multifungsi. Python bisa melakukan berbagai hal dari memproses teks, membuat website,
membuat program jaringan, robotika, dan data mining. Lalu, melalui bahasa pemrograman Python, setiap program akan menjadi lebih ringkas. Nah, ini suatu keutamaan atau keunggulan dari Python. Jadi, codingannya dia lebih ringkas dibandingkan bahasa pemrograman lain. Lalu, apa saja aplikasi yang menggunakan bahasa Python? Ini saya contohkan. Ada Instagram, ada Google, Netflix, YouTube, Blender, dan Cinema 4D. Nah, ini beberapa berarti ya, beberapa aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan, kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan terkait bahasa Python. Ini kita baru pengenalan awal aja ya, baru perkenalan awal. Saya Bu mau nanya Bu, Ya, Gandhi, gimana Gandhi? yang membedakan bahasa pemrograman Python dengan bahasa pemrograman yang lain apa ya Bu? Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Kalau untuk bahasa pemrograman Python, apa bedanya dengan bahasa pemrograman yang lain? Untuk lebih jelasnya, kalau bahasa pemrograman Python ini dia lebih mudah dipelajari dan dipahami oleh programmer. Lalu sintaks-sintaknya juga dia cukup sederhana. Dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain itu dari penulisan sintaknya aja lumayan banyak. Kalau untuk Python, nah ini dia lebih ringkas dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Dan dia gampang dimengerti oleh kita, terutama untuk sintaknya. Jadi gampang dipahami, gampang dimengerti juga. Gitu. Itu bedanya bahasa pemrograman Python dengan bahasa yang lain. Seperti itu, Gandhi. Gimana? Ibu, Oke. Bu. Iya, saya next ya. Tadi kita sudah kenalan dengan bahasa pemrogramannya, yaitu kita menggunakan bahasa Python. Tentunya kita perlu juga tools-nya atau text editor untuk membuat atau mengetik script, ya, yaitu menggunakan Visual Studio Code. Nah, tugas pertama untuk kalian, silahkan download Python dan VS Code di laptop masing-masing, ya. Untuk link downloadnya nanti saya kirim di grup WhatsApp. Ini ada link untuk Python dan Visual Studio Code. Ini Visual Studio Code ringan ya, tidak berat kok aplikasinya. Nah, tugas pertama ya, ini kalian silakan install Python dan VS Code di laptop masing-masing. Nanti pertemuan berikutnya, di pertemuan kedua kalian sudah mendownload Python dan VS Code-nya. Nah, ini hanya tahapannya saja. Nanti kalian bisa lihat di modul atau di slide-nya. Ini nanti kalian tinggal melihat saja urutan dari instalasi. Lalu ada extension Python. Extension Python untuk apa? Kenapa harus ada extension? Karena nanti di VS Code, ini tampilan VS Code ya. Di VS Code, kalian harus menginstal extension Python. Gunanya, biar dari Visual Studio Code ini mengenali bahasa Python. Kalau kalian sudah install VS Code-nya, tapi tidak menginstal extension Python, nah itu dia tidak dikenali Python itu. Jadi harus di install extension Python tersebut di VS Code. Ya. Nah, kita akan percobaan awal. Nah, ini kalian perhatikan dulu saja ya. Sebelum kalian nanti langsung mengetik di VS Code-nya, cuma perhatikan dulu saja. Ini ada contohnya. Bagaimana kita membuat script di VS Code. Nah, ini tahapannya, contohnya. Kita sudah, ini tampilan awal VS Code. Lalu kita akan membuat file baru. Contoh di sini saya namanya latihan.py. Py di sini extension ya, dia extension Python. Lalu kita ketikkan print
hello world. Nah, kita akan mencetak kata hello world. Dalam bahasa Python, ini hanya satu baris saja dia running, beres. Gitu. Ya, tanpa menggunakan script yang lain. Cukup dengan print di sini cetak ya, untuk mencetak keluaran. Nanti kita akan bahas lagi, lebih lanjut lagi tentang sintak-sintak yang ada di Python. Print hello world. Nah, pada saat di runningnya ada di pojok kanan. Nah, dia muncul di text editor bawah. Hello world. Gitu. Oke, selanjutnya kalian harus paham tata cara penulisan atau konsep struktur program Python, terutama dari aturan penulisan. Kalau aturan penulisan, nah ini di Python, ini saya bandingkan dengan bahasa pemrograman C++, Java, dan Python. Kalau C++ untuk mencetak kata hello world, dia lumayan banyak skripnya. Java juga sama. Tapi kalau Python, dia hanya satu baris saja, hello world-nya muncul, selesai. Ya, berarti ini ciri khas dari Python, emang dia skripnya lebih ringkas dibandingkan bahasa pemrograman yang lain. Selanjutnya, indentasi. Apa itu indentasi? Indentasi yaitu memisahkan blok-blok program dengan susunan indentasi. Contohnya seperti apa? Ini saya tunjukkan. Indentasi contohnya yang benarnya itu ada di layar sebelah kanan. If else. If else-nya dia sejajar. Dia satu blok. Nah, itu indentasi atau pengetikan di Python. Jadi harus rapih kalau di Python ya. Tapi kalau yang di bahasa pemrograman yang lain, contoh kayak tadi C++, Java, itu bebas pengetikannya. Tidak diperhatikan dari penulisan, kerapihan penulisannya. Tapi kalau di Python, indentasinya itu diperhatikan sekali. Ya. Selanjutnya variabel. Apa itu variabel? Variabel yaitu sebuah nama yang mempunyai sebuah nilai dan sifatnya dia berubah-ubah. Bagaimana penulisan variabel? Nah, ini ada ketentuannya. Variabel tidak perlu dideklarasikan mempunyai tipe data tertentu. Ini di Python. Tapi kalau di bahasa pemrograman yang lain, dia perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Dan dia termasuk tipe data apa. Tapi kalau di Python tidak perlu. Yang kedua, jenis data dalam variabel dapat berubah-ubah. Yang ketiga, penulisan variabel harus diawali dengan huruf, dan untuk karakter selanjutnya bisa berupa huruf atau angka. Penulisan variabel kalau menggunakan dua suku kata bisa dipisah atau menggunakan underscore. Gitu. Contoh di sini seperti nama underscore saya. Jadi jangan pakai spasi kalau untuk penamaan variabel. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk struktur konsep program Python. Izin bertanya, Oh iya Gisela, gimana? ada tidak kekurangan dari bahasa Python? Oh, kekurangannya. Kekurangannya ya setiap program, setiap bahasa pemrograman itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tadi kelebihan dari Python, dia lebih ringkas. Ya, tadi yang ditanyakan sama Gandhi, dia lebih ringkas untuk skripnya. Terus dia mudah dipahami juga, dimengerti juga. Tapi kekurangannya apa nih? Kalau kekurangannya dia batasan dari desainnya itu kurang. Terus ada lagi Python lebih lambat dibandingkan dengan bahasa C++. Kenapa lambat? Ya karena dia kurang multiprosesornya, kurang dukungan dari multiprosesornya. Itu di antaranya ya kekurangan dari Python. Tapi kalau kelebihannya, ya dia skripnya memang lebih ringkas. Ya contohnya ini kekurangan indentasi aja. Indentasi di sini bisa dibilang kekurangannya juga atau kelemahannya karena dalam pengetikan skrip di Python,
script di VS Code menggunakan bahasa Python, kita harus memperhatikan indentasinya. Blok-blok programnya itu harus rapih, gitu ya. Contohnya itu. Bagaimana, Gisela? Ibu. Ya. Oke, selanjutnya penamaan variabel. Nah, ini yang tidak boleh dipakai. Sebenarnya, untuk penamaan variabel itu, kalian pakai atau gunakan yang simple aja. Yang penting kalian paham, yang penting kalian ingat bahwa misalnya variabel A, dia untuk menyimbolkan nama. Pada saat nanti pemanggilan di script di bawah, untuk menampilkan nama, itu yaitu cukup nama variabelnya yang dipanggil. Kalau misalnya nama variabelnya sulit, itu nanti membuat kalian pusing sendiri. Ya. Kalaupun mau pakai nama kalian sendiri boleh, misalnya Gisela. Gisela sama dengan 10. Berarti Gisela mempunyai nilai yaitu 10, tapi Gisela di sini dia sebagai nama variabel. Ya, untuk penamaannya kalau mau lebih gampang diingat oleh kita, berarti yang mudah saja. Misalnya hurufnya kecil semua. Gitu. Itu untuk penamaan variabel. Oke, itu untuk materinya. Di pertemuan pertama, kita cukup sampai sini dulu aja. Bentar. Ya, kita cukup sampai sini dulu aja. Kita baru perkenalan dulu aja. Apa itu dasar pemrograman, bahasa pemrograman, terus tadi tugas ya. Tugas pertamanya instalasi aja. Silakan di laptop kalian install Python dan VS Code. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Jangan lupa absen. Ya, absen dulu, silahkan. Karena kalau absen itu kalian sendiri yang absen ya, bukan saya yang mengabsenkan. Bagaimana? Tidak ada? Atau ada yang mau didiskusikan? Mungkin saat ini belum ya, karena kita baru kenal dulu aja, baru pengenalan dengan si bahasa Python. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan kedua nanti di minggu depan. Jangan lupa tugas pertamanya instalasi Python dan VS Code. Saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu.